pesan dengan baju batik. Selamat datang lagi di channel ya. Jadi video kita kali ini aku kayaknya nggak pernah ganti baju ya guys ya. Hitam terus bajunya. Atau mungkin setelannya itu aja gitu. Mungkin memang inilah jalannya, asik. Oke, jadi kali ini kita mau nyebrang aja sih. Kalau tadi nyebrangnya agak mainstream ya, gebrak-gebrakin kap mobil orang. Nah sekarang kalau kita balik kayaknya harusnya nggak bakalan gebrak-gebrak lagi, lebih normal lah, otak tulis. Walaupun agak miring juga tadi sebelahnya. Ayo let's go guys. Kita keluar dulu lagi yang pakai masih ongkotin yang mana? Ini kalau yang teman emak gue ada mana dia? Kayaknya sih dia mau pulang ya guys, pulang. Tapi dia nggak bawa bakso goreng hari ini. Apa mungkin orang harus bawa bakso goreng setiap waktu? Apa mungkin? Mungkin lah ya. Bisa nggak? Nah, jadi buat kalian yang bingung caranya, tinggal di sini ya, touchless dia sebenarnya, touchless. Buat touchless mah nggak usah repot-repot guys. Kenapa lu? Nggak teriak lu. Gangguan suara lu. Teriak-teriak. Nggak apa-apa guys. Besok-besok aku bawa samurai aja ya. Nyebrang bawa samurai ya. Nggak harusnya bawa ginian nih guys. Tongkat ya. Tongkat sakti bos. Wah adrenalin juga nih. Boleh. Tapi aku sampai gemeteran guys. Sampai ngomong-ngomong ini kayaknya tinggi airnya ya. Wah kacau juga nih. Siapa nih yang bikin ketinggian air di sini? Guys, bunga weh. Bunga. Touchless, ingat, touchless guys. Touchless itu nggak perlu disentuh cuy. Ya lagi ya. Kayak dia nggak ada kerjaan apa ya? Muternya di situ-situ mulu guys. Apalah. Selon. Kayaknya iya bener deh. Hampir semua orang kagak nyampe ya lihat aja. Dia harus ini guys. Harus apa namanya? Dia harus turun kaki dulu guys. Menginjak bumi ya. Nggak ada tuh terbang-terbangan. Oh ini emang kesempatan jalan. Orang siapa ya? Kayak makan di kota ya. Tadi ini ya. Andreas mana ya siapa? Kalau kamu Andreas jadi nggak bisa lewat. Dia ada si Ulung guys. Si Ulung ngapain nih guys? Pulang. Ada beberapa orang katanya guys. Bisa lewat ya. Kenapa lu, Neng? Woi. Tadi gue ketemu si Samuel. Terus? Seneng lu. Pas pulang Cuman ketemu sama cowok nggak bertanggung jawab gitu. Yang hanya bisa memberikan cinta, namun berakhir dengan luka. Di kacanya ini. Aduh. Kenapa tuh ininya no? Ini. Cium-cium kacanya. Wush, gila. Dia. Kotor lah. Bapaknya aja ketawa-tawa. Dia pikir ini anak-anak tuh bisa gini gitu. Aduh. Pas mau pulang bapaknya kan belokin. Dia ngeliatin. Dadah juga. Goblok. Itu udah dinamakan cinta dadakan. Bisa dadakan bisa aja. Pasti dikecilin. Itulah yang namanya adalah bocil cabai rawit. Asu. Iyalah. Aku mau kencing lagi, Bang. Kamu kencing lagi, Pak? Hah? Kencing lagi? Enggak.
Tumben aku. Seneng dari si Samuel ketemu si Aduh, judulnya tuh seneng loh. Hilang dah sakit kepalanya dah. Mah buka mah koyanya mah. Lo baru gue tempel buka lagi lo. Makanya masih pacar ya. Koyo ditempel sama sini gue bilang kayak oma tempel koyo. Bapaknya ketawa. Iya mungkin berenang kali sana aja ya, dingin kali ya. emang ada emaknya. Enggak, bapaknya yang ngomong. Ini dia lihat plat nomornya si Samuel dulu tadi ya. Mah, itu mau si Samuel. Oh dia udah kenalin. Anak, gua bilang, no. Gua mau lagi cari angin aja, gua lagi lihat. Kau bukan yang yang gua bilang. Masa dari tadi nggak ada yang bilangin, gua bilang. Terus ininya nih. Ya, Masih ada kok keripiknya kok. apek lo. Lo di rumah kemarin kau bawain 2 bungkus lo. Udah habis. Emang udah habis, Mak? Iya lah, habis mulu keripik tuh. Taruh mulu lu bilang. Langsung habis tuh. Tahu lu. Kemarin gua udah kasih lu. Apa ini? Kayaknya doyan banget ini. Kan namanya siapa kan? Sionya tikus. Jadi rakus. Asam ya. Itu si Bloso, si keboy kalau. Mana bu? Kayaknya agak lapar nih bu. Gara-gara Kemarin mana? Gua udah kasih 2 bungkus. Kemarin ya udah mana, habis Mak? lah, udah habis. Itu kali lu. Itu apa yang Oh, kemarin? Ketupat juga nggak Iya, ngomong nggak apa. betul. Oh, aduh. Buat beli nggak ngomong. Basi po tapi ya. Untung aja nggak basi. Untung aja nggak basi lu, dipanasin lagi sama siapa? 20.000 tuh. Tahu tuh. Tahu apa telur tuh? Iya 20.000 masih murah lah. Daripada masih inci. Mahal sama dia sekarang. Cimedan. Lagi sih. Iya. Cuman kan Tempat Goceng. kan ada tahu dia kentang. nggak boro-boro. Tahu doang 1. Dia beli tuh sekarang dia. Karena apa mahal. Dari gue mau pesan somai buat besok. Buat besok pagi makan. Ada Ceh. Nyariin. Apa? Besok aja Ceh ya. Apa mau tahu bakso? Somai. Oh, siomay. Emang ada somai lagi. Aku nggak tahu bakso. Emang enaknya apa sih Hao? Itu bawa siomay kagak ada rasa enak-enaknya. Enak. Cuman kayak gurih doang gitu loh, gurih babi. Enak somainya. Gurih babi doang. Daripada si ini si bakpi gila. Mendingan Enak. babi gua mah. Gak enak somai dia mah. Anget-anget gitu. Kalau yang ini mah Somainya apa? kalau panas juga enak. Ya kan si Apo mau bikinnya udah beberapa hari. Ini udah Ya, hari suruh. keempat nih kayaknya. Suruh Apollo. Dari Panasin keempat, berapa hari. siapa? Tapi suruh nggak mau dihabisin. Iya tadi kan ada siomay kan? Tadi kan? Siomay. Iya. Nggak habis. Iya. Gua kasih makanan nggak mau habisin. Hari Kenapa? keempat. Ih, nggak tahu. Oh. Makanya ngeliatnya tau di. Oh, ada hari ini, Bu. Ada hari ini. Kalau gua mau beli siomay, pokoknya gua mau makan. Makanya katanya udah orang siomay nggak enak begitu jadi kok hobi Dia aja baru makan. 5 juta per bulan gimana ya? Gaji berapa duitnya? Iya mau makan siomay siapa pada? Siapa lagi bingung kok gua jumping ke beda kalimat nggak ada yang jawab gua 25 juta per bulan. Makan siomay siapa? Aduh, gua nggak mau makan siomay berhari-hari. Waduh, gua mau siomay dia langsung makan habis. Pokoknya. Iya, gua pikir buat Nih, Urban Farm, know how, rame tuh. Del, baru datang tuh Del, si Mauk Del. Dia lagi nanyain kali. Mas, bagus. Rame lu Del, dalamnya Del. No, lelong. Rame lu. Baru nanya dia. Nanya. dulu kan tetangga lu kan ada punya mobil kayak gini kan. Dia suka narik ke Jakarta kan dia kan. Siapa lu, Au? Bisa pagi. Ada tetangga lu yang sebelah sana. Tahu. Namanya si itu si namanya tuh Tante Mary. Dekat rumah
nih. Ah, Beda 3 rumah. Salah lu kali lu salah orang. Apaan lu? Gua mau Tahu pulang ke siapa mah Tangerang. nggak ada. Gua diantar sama dia pulang. Oh, Batagor aku mau Batagor gak? Oh iya mantap tuh perkataan tuh. Mau Bang? Aku mau si Batagor. Iwan lihat nomor mobilnya kali ya. Nih ada parkiran nih dekat Batagor nih. Gimana? Mau nggak Batagor? Pakai sini lu. Kalau mau beli Batagor parkir situ, kalau nggak mau ya jangan. Mau beli nggak? Enak Iya, nih. jadi pertanyaan mau beli gak? Betul. Gimana? Yang bayar. Lu yang bayar Del? Gua. Gua. Kali-kali lah. Si Depan Janjay. Alfat ada tuh. Ah udah tutup tuh. Tuh, udah gelap. Yang bajunya 10. Gue jam 10, wow. Mobil lu aja setengah jam. Ya, nggak apa-apa, emang kenapa nunggu setengah jam? Emang kayak lu kecekek aja. Orang nih ya, kalau lagi sakit 2 hari dia nunggu, nggak tidur pun juga dijabanin. Orang tuh, lu gara-gara masalah nunggu setengah jam, keluar aja gede bener kayak orang meledak. Kayak insan-insan di muka bumi ini kayak harus mendengar suara lu tuh. Dengan siapa yang, Meng udah cepetan dah. Kacau dah. Mana nih? Ini di mana ini? Nongkrongnya di sana. Dia bilang nongkrongnya di sana. Oh di situ juga. Tuh ada si Om loh. Ompong loh. Mana nih? Mau di sini apa di situ tuh? Di mana? Mana ada satu. Nggak ada. Soalnya terus depan belakang dia tuh mobil itu. Ngambil itu mah pintu masuk. Bisa dah. Jauh dari pintu masuk katanya. Sampai tinggal sendirian nih. Di masih rame tuh ya. Kan kita ini kalau udah habis tengah orang mah kita keluar aja Wak. Ya. Mana keluarnya? Ya kita nongkrong di depan aja gitu. Ya. Sendirian juga dia bilang. Mungkin tadi rame kali jam 7 jam Mereka 8. jauh mana? Coba jangan gimana dulu. Turun tadi susah. Oh siapa aja? Lu mau belok-belok sini ke kiri, dia jadi bingung sama lu. Gua bingung juga nih. Oh dia di situ. Oh. Oh, nggak jelas loh. Ngapain kita malah sama-sama bingung? Di sini jangan terlalu nempel sama dia tuh. Apa lagi nih? Sama Om Botak ini. Jadi ini kan si Om Atong loh, ini si Atong nih. Ngapain nih si Om Atong nih? Parkir. Mau ngapain Om? Iya. Dia laris deh. Belum, Bo. Ih, si Om Atong. Om Atong, mau kemana Om Atong? Yes, Om Atong, guys. Om Atong akhirnya ketemu sama kita, guys.
gatal tuh rambut dia. Kenapa udah gatal rambutnya? Minyak. Ya. Iya aja dia. Si Om. Om lu iya aja lu, kayak ngerti aja lu. Po, Ming mau keluar lagi, Po. Karena ini udah tinggal dikit apa masih banyak? Dikit dong. Berapa? 10. Jangan ini lah. Keripik mana Orang tadi? mau Tadi pagi-pagi minta keripik nggak mana bisa itu, bangun, tau nggak? Keripik mana tadi? Nih, Kasih nggak? dia kan taruh di sini. Ya, nggak dikasih mah udah lah. Kamu mau gado gimana sih, Min? Bukan makan nasi. Ada nasinya nggak? Nggak ada. Ya udah. Kan Min nanyanya ada nggak makanan yang bisa dikunyah? Apakah itu? Punya lah makanan yang bisa dikunyah. Terus aku bilang ada. Ya udah. Jangan digado, Min. Ntar dia mau makan nggak ada. Ini apa nih? Ini dikaretin nggak? Oh, masih asli. Masih asli nih, jangan. Bisa dipukul dah ini. Membuka usaha. Tuhan akan pasti memberitahu kepada Anda mengenai beban Anda dalam negeri ini sudah Ini kasihin kamu nih. Pan. Itu. Nah, nggak ada. Kamu balikin ke apa? Khususnya menyelamatkan warga kerajaan Allah di Islam dan Takwa. Berkemas-kemas, masuk ke dalam gerakan hidup suci, gerakan 24 jam yang Allah. Amin. Selanjutnya seorang wanita usia 57 tahun, seorang ibu rumah tangga tinggal di Sulawesi Selatan atau jemaat Katolik. Calon Bapak Pendeta Erasus beserta tim dengan ini mohon bantu dalam masalah kesehatan yang akhir-akhir ini. Dia yang taruh kan dua-duanya di situ. Dan saya sudah berulang kali kontrol ke dokter, selalu jawabannya karena stres, bukan penyakit darah tinggi. Pertanyaan saya, kenapa saya setiap malam di jam 01.55 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih jam segitu, selalu saya merasakan reaksi tidak enak, disertai jantung berdebar-debar, dan saya pernah minta didoakan oleh seorang pendeta, dan menurut Bapak Pendeta saya diguna-guna. Menurut Bapak Pendeta Erasus, apa benar seperti itu? Dan mohon bantu dalam doa karena saya memang tidak ada masalah. Terima kasih. Kalau pendeta itu berkata diguna-guna, didoakan menjadi sembuh. Seketika itu sembuh. Kalau penyakit fisik yang harus dites melalui medis yang berubah, maka kalau guna-guna seketika itu mesti sembuh. Nah, kalau pendeta berkata diguna-guna lalu Anda tidak sembuh, ada yang salah. Bisa saja dia salah, itu bukan diguna-guna, atau memang diguna-guna, dia tidak berkuasa, tidak memiliki karunia untuk mengawasi. Nah, sekarang kemungkinan ini stres. Ketika tadi dibaca, belum sampai di perkataan dokter itu ya, sudah bisa mengatakan stres ini, Bu. Tensi naik turun, saya langsung bilang stres. Jadi saya ini stres. Betul dokter berkata stres. Saya kira dokter juga harus dipertimbangkan pernyataannya. Ya. Coba apa yang membuat kamu merasa susah? Nah, saya terima nasihat itu ya.
dengarkan. Meskipun mereka hanya bercanda saja, mereka juga suka berkumpul main game, mengobrol dengan teman-teman yang hanya ngobrol saja. Saya tidak mau terlalu bergaul dengan mereka, Pak. Hanya cerita sebentar lalu saya pergi. Karena saya tidak takut kalau saya mengikuti sikap teman-teman saya yang tidak berkegaduhan seperti yang Bapak bilang. Saya hello saja lalu menghindar. Saya juga menghindar dari teman-teman saya, Pak. Tetapi lama-lama ada yang tidak lagi suka bergaul dan atau berteman dengan saya. Lalu saya berpikir begini, mungkin saya ini sombong dan tidak mau dan tidak mau lagi berteman. Ada yang berpikir juga, kalau saya terus-menerus bergaul dengan teman-teman yang tidak takut akan Tuhan, pasti saya juga akan mengikuti sikap mereka. Ya, menghindari mereka bukan kesombongan. Kalaupun dikatai sombong, tidak masalah. Jangan bersekutu dengan orang-orang seperti ini. Kalau kamu hadir, kamu menjadi berkat. Dan di antara teman-temanmu ini ada 1, 2, 3 atau lebih yang bisa kamu bidik untuk kamu rebut dari api kekal, rebut dari api neraka. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana saya tetap berteman tanpa saya menyakiti mereka dan tetap tidak mempengaruhi, apalagi ikut dengan sikap mereka ya, Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Jangan berharap tidak menyakiti. Kamu sengaja tidak menyakiti dan mereka tersakiti. Kamu memang tidak bermaksud menyakiti, mereka tersakiti. Karena terangmu akan membuat kegelapan tersakiti. Jadi jangan berharap kamu tidak dilawan atau tidak dimusuhi. Siap dimusuhi. Karena itulah penderitaan yang harus kamu alami. Sudah bagus, kamu tidak bergaul dengan mereka. Say hello, nomor. Ya. Jalan terus demi keselamatan kekalmu. Jangan bergaul dengan mereka. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, sudah menikah tinggal di Jawa Timur. Shalom, saya mau bertanya mengenai 1 Korintus pasal 15 ayat 45-48 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga dan tentang Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna ketika aku pergi. Tetapi kalau aku tidak pergi, penghitung itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus bisa mengutus Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu adalah Roh Bapa? Baca ayat yang lain. Aku akan mintakan kepada Bapa. Aku akan mintakan kepada Bapa. Roh Kudus itu Roh Kudus dari Bapa, bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, oke itu. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48 kita buka dulu ya. Kita tidak boleh berdasarkan satu kebenaran satu ayat terus lengkap ayat bisa dibaca. Lihat layar, lihat dulu ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Jadi pernah kita bahas ya. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam itu makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir jadi manusia. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Itu maksudnya setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak menjadi manusia yang rohani. Yesus datang sebagai manusia yang rohani. Itu maksudnya. Seperti Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia ini. Artinya bahwa Yesus memiliki spirit kehidupan. Maka Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu bukan berasal dari Jalan sih. berasal dari surga, tetapi kebenaran Orang kayak tinggi dari. yang dikatakan oleh Yesus dan murid-murid sama dari surga, bukan dari bumi ini. Dan ingat bahwa kita di dalam Injil Yohanes adalah Logos. Logos yang dikenal oleh orang-orang pada zaman itu Logos Yunani. Tapi Logos yang diatakan Yesus adalah Logos Alkitab. Logos berjenis gnostik itu punya kreator yang bisa menjembatani Allah dan manusia menjadi satu cerita juga seperti pendapat kita yang hari ini kita seperti itu. Ya. Itu saja. Ada beberapa makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari tanah dan makhluk surgawi sama dengan Yesus. Ya, kamu berasal dari surga ini bukan karena bahwa murid Yesus itu berasal dari surga tetapi spirit Kailah dan nanti menurut Yesus saya berpikir ke pria itu sudah jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, cerai, tinggal di Jakarta, 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 penting. Oke. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam, saya mau bertanya. Maaf, agak panjang. Dia Saya yang dulu ikut dengan orang tua, berpegang ya. walaupun sekolah di sekolah Kristen. Waktu menikah saya masih menganut agama tersebut dan menikah dengan laki-laki yang seagama juga. Tidak ada pemberkatan, hanya catatan sipil saja. Ini dari keluarga Jomo ini ya. Ya, terus kemudian saya dibaptis dengan keinginan sendiri dan dibantu. Kami kemudian pindah ke luar negeri. Suami otoriter dan controlling, suka marah-marah, cuci online, utang di mana-mana dan punya jimat. Saya tidak kuasa melawan, terpaksa saya juga berhutang karena disuruh suami. Saya stres dan sakit, mau cerai tapi dilarang, bahkan dia mencoba bunuh diri termasuk RSC. Masih kecil. Karena takut saya pulang Indonesia dan bercerai. Sekarang saya mau balik ke luar negeri untuk bekerja dan berobat. Tetapi dia masih dendam dan membenci saya, padahal saya sudah minta maaf berkali-kali dan terutama minta ampun pada Tuhan. Sebelum saya pulang Indonesia, saya sudah membawa dia ke gereja dan dibaptis. Jimatnya juga sudah dilepaskan, tetapi saya merasa dia menjadi Kristen supaya saya tidak meninggalkan dia saja. Di Indonesia saya sudah mencari kerja karena umur saya. Dia tidak mau saya balik ke luar negeri karena dianggap
bersalah menikah dengan orang yang seperti ini, tapi sudahlah, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Teruskan. Selanjutnya seorang wanita usia 52 tahun sudah menikah dan tinggal di Jawa Timur. Ya. Shalom Pak Eras Bapak Rohaniku, saya Jemaat Online GSKI. Izinkan saya menjelaskan kronologi sedikit tentang masalah ini Pak. Kami 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 wanita. Bapak kami berselingkuh, bahkan terus selingkuh masih hidup. Ketika ibu meninggal, bapak sudah tinggal dengan istri dan suami sampai sekarang. Dan mereka memberikan semua aset-aset tanpa perkenalan kami anak-anaknya. Tapi langsung tidak boleh berselingkuh. Ya, terus sekarang yang jadi masalah, satu saudara laki-laki saya usia 58 tahun, hidup dalam keadaan susah karena salah mendrag hidupnya. Untuk makan sehari-hari hampir tidak ada. Saudara yang lain tidak bisa membantu banyak. Saya sering membantu sampai akhirnya saya sendiri kehabisan uang. Saya ini sudah berulang kali meminta haknya kepada bapak, tetapi semua sudah balik nama. Sekarang ini Pak Eras, saya berencana menempuh jalur hukum untuk meminta hak bagian ibu kami yang akan kami gunakan untuk membantu abang kami itu. Karena bapak sudah terlalu tua, usia 83 tahun, sudah pikun untuk diajak bicara. Mohon saran dan nasihatnya dari Pak Eras, apakah jalur yang saya pilih ini tepat? Saya tidak bermasalah sekali untuk berebut harta, tapi kami tidak tega melihat hidup abang kami. Maka saya berinisiatif menolongnya melalui hukum. Terima kasih Bapak Rohani. Saya bergumul dengan hal ini sejak Februari 2024. Yang saya persoalkan adalah pernikahan dengan istri barunya ini sah atau tidak? Ya, kalau tidak, kalian masih punya hak penuh bagi warisan orang tua. Saya setuju Anda mau memakai jalur hukum, tetapi tidak bermaksud memenjarakan orang tua atau istri barunya, supaya kalian mendapat hak kalian dari ibu. Kalau sampai keadaan harus mengorbankan orang tua, ya kamu harus kehilangan harta. Selama masih bisa menarik harta itu, karena itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada ibumu, yang juga bisa menjadi hak kamu. Nah, di sini dibutuhkan pengacara yang berbelas kasihan, dengan pengacara yang tidak takut Tuhan, sampai akhirnya dia hanya mau dapat duit, lalu semena-mena menghabisi orang tua. Tahu maksudnya? Supaya dapat harta dia mendesak. Kalau kamu butuh, ditelepon aja. Butuh pengacara, pakai pengacara kami saja. Ya, kami tidak pasang harga, tidak punya pun kami bantu. So kalau ada pengacara yang memang mau dapat duit, supaya dapat duit ditekanlah itu orang tua, supaya dapat 10% atau 20% dari hasilnya. Jadi tidak baik, ya. Saya kira itu. Oke, teruskan lagi berikutnya. Dari seorang wanita usia 58 tahun sudah menikah, punya 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat Injili. Ya. Begini Pak, waktu saya umur 17 tahunan, saya sudah terima Yesus. Saya pernah bermimpi Pak, dan sampai sekarang saya ingat terus. Saya naik ke atas langit sampai saya bertemu dengan padang rumput yang luas sekali. Rumput itu dari pikiran saya ada di luar surga. Rumput itu sangat nyaman sekali dan tidak pernah saya dapatkan waktu di darat. Pokoknya sangat-sangat beda rasanya. Saya melihat kayak ada pintu tertutup. Di dalam pintu itu saya mendengar ada suara. Menurut perasaan saya di dalam itu surga, karena saya pikir di luar saja sangat nyaman, apalagi di dalam. Ada suara yang berbunyi, kamu belum saatnya melihat aku, nanti ada waktunya kamu bisa lihat aku. Dalam hati saya ingin melihat wajah dari suara yang berbunyi itu, namun akhirnya tiba-tiba saya sudah di darat atau di bumi lagi dan saya terbangun. Saya mau tanya, apakah arti mimpi itu Pak? Karena sampai sekarang saya teringat terus. Terima kasih Pak, tolong berarti Bapak. Waktu saya lihat pintu itu, saya ingin lihat wajah yang berbicara. Nah, mimpi ini positif. Yang jelas kamu dipanggil untuk mencari Tuhan. Itu saja. Ya, terus Saya mau bertanya Pak, apakah ada gereja GSKI di daerah Purwakarta? Karena mulai kota-kota Bapak di YouTube, hati saya seperti dibukakan soal firman Tuhan. Apalagi saat nonton YouTube Bapak tentang perpuluhan, saya ingin memberi dengan tulus ke Tuhan. Di sini kami seperti kita di hutan. Kadang manusia hanya bisa melihat dari luar saja. Kalau benar penyampaian kayak Bapak, saya benar-benar kagum karena tidak menyinggung perasaan orang. ya, jadi begini. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Kamu memang cocok bersama saya karena memang visi kami itu langit baru lebih baru seperti mimpi kamu itu. Ya, tolong ini dilayani khusus. Bukan untuk dilayani untuk dinasihati, tapi dikuatkan bisa menjadi kawan sekerja. Ya, oke. Terus Maaf dan terima kasih juga selalu ditegaskan perihal firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10. ya, pokoknya kalau soal perpuluhan, kita harus mengerti bahwa seluruh hidup kita milik Tuhan. Ya, jangan hitungan untuk Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus saja berapa yang patut kita berikan untuk Tuhan. Kalau satu kali kita nggak punya, ya nggak usah memberi persembahan, jangan merasa bersalah. Kalau uangnya untuk orang tua yang membutuhkan perawatan, ya juga tidak apa-apa. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Yang penting Roh Kudus yang pimpin kita. Oke, selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun sudah menikah, punya 2 anak, tinggal di Banten. Shalom Pak Eras dan tim, saya seorang ibu gembala yang baru 4 tahun menggembalakan jemaat bersama suami. Gereja saya cukup jauh dari tempat tinggal saya. Dalam menggembalakan jemaat, saya dan suami mencoba mengikuti jejak Bapak, baik dalam memberikan firman maupun dalam keuangan. Saya tidak mengambil uang dari pelayanan dan tidak menekankan perpuluhan, tetapi saya malah membantu jemaat khususnya yang berkekurangan. Sekalipun saya sendiri bukanlah orang yang banyak uang, karena saya hidup pun dari anak-anak dan saya tinggal bersama anak saya. Memasuki 4 tahun penggembalaan, saya merasa semakin banyak masalah yang saya hadapi, baik masalah keuangan gereja maupun masalah jemaat. Kadang jemaat kalau ada masalah, saya selalu ke gereja. Belum lagi menghadapi jemaat yang membuat saya pusing Pak. Ada jemaat yang mengatakan gereja saya sesat karena mengikuti pengajaran Pak Eras, dan akhirnya jemaat tersebut keluar dan mengajar jemaat lainnya. Saya pernah berkata pada suami kalau suami saya sudah tidak ada atau meninggal, saya tidak mau meneruskan pelayanan ini. Saya dan suami beda 10 tahun. Pertanyaan saya, apakah saya salah mengatakan seperti itu Pak? Salah. Kamu tidak berhak mengatur diri kamu sendiri. Yang pertama, kalau kamu ada jemaat yang rese, diam saja. Ada jemaat yang mengatakan kamu sesat karena ikut sesat, kamu diam saja. Kau perhatikan jemaat yang mengatakan kamu sesat karena ikut sesat. Saya hampir bisa mengatakan sebesar di jahat. Pasti roh yang ada padanya bukan roh dari Allah. Kalau dia punya roh Allah, dia tahu roh apa yang ada pada kita. Pasti dia jahat. Kamu lihat, pasti dia jahat. Kau lihat, pasti dia jahat. Ya. Ya, kalau kita ini jahat, roh yang ada pada kita itu roh jahat. Dia benar. Tapi kita kenal siapa kita yang mempunyai hidup kudus. Kita hidup hanya membantu orang menolong sesama. Ya, tidak perlu kita promosi diri. Tapi kamu harus sabar. Ya. Kalau suamimu meninggal suatu hari, tetaplah gembalakan itu. Kalau kamu punya masalah, saya bantu. Ya, nanti bisa dibantu. Ya,
suami saya menggadikannya. Ya, Dosakah saya berkata seperti itu ya Pak? tidak bisa dikatakan dosa, tapi juga tidak bisa dikatakan benar. Diam dulu. Kalau memang tidak bisa, cari gembala lain. Mau di mana? Banyak orang-orang yang akan masih ada orang-orang yang bisa meneruskan pelayanan di situ. Sayang kalau gereja itu. Mohon arahnya Pak, sekalipun rumah saya jauh, saya sering ibadah di Muara Gading dan ikut doa. Dan tiap hari ikut doa pagi Pak. Walaupun organisasi saya berbeda dengan Bapak. Terima kasih Pak, saya selalu lihat Bapak berkati. Ini hebatnya wanita ini, organisasinya beda. Dan jangan-jangan organisasinya sering mengencap kita sesat. Bagi Tuhan aja nanti yang akan menjadi saksi apakah gereja kita sesat atau tidak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 64 tahun, Buddha cerai mati, tinggal di Jawa Tengah, Katolik. Sejak akhir tahun 2023, saya keluar masuk untuk opnam di salah satu rumah sakit di Semarang. 8 kali pulang, 9 hari sampai hari ini 50 hari. Sebelumnya saya tidak pernah sakit dan tiap pagi rajin olahraga. Saya didiagnosa IPP, idiopathic thrombocytopenia. Sudah transfusi darah, trombosit dan hemoglobin lebih 50 kantong. Karena trombosit selalu lebih titik kronis 7 sampai 10 ribu. Ketua medis 150.000 sampai 150.000. Belakangan diketahui saya punya gula darah yang tidak stabil atau cenderung tinggi. Secara teori medis, kalau ibu tidak bisa sembuh, hidupnya harus opnam dan transfusi. Mohon doa dari pendeta Dr. Sukartono, kiranya kuasa dan kasih Tuhan Yesus akan atasi masalah kesehatan saya ini. Amin. Mohon doa dari pendeta agar saya kembali dituntun, diberkati dan diberikan pintu rezeki dan berkat dalam setiap usaha, pekerjaan yang saya lakukan dan akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Mau mencapai bisa dilayani khusus. Dan bagaimana sekarang ini? Tapi kita akan doa khusus orang yang mau. Ikutin saya akan doa khusus untuk orang yang mau. Mungkin cuma nanti kita khusus cuma ini kita doa cuma kapan gitu. Khusus untuk orang yang mau. Nanti kita doa khusus untuk anak-anak yang autis atau berkebutuhan khusus. Oke, terakhir satu lagi. Ya. Dari seorang wanita usia 39 tahun, cara hidup tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Bapak Rohaniku dan semua tim pelayan Abam beserta moderator yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari setiap program Plutut ID, baik dari ibadah pujian, penyembahan melalui khotbah musik dan renungan yang ada, baik renungan Plutut ID pagi dan renungan Plutut ID malam, semua memberkati jalan kehidupan rohani saya. Di awal pagi saya mengikuti doa pagi dan setelah tidak berapa lama saya mengikuti renungan Plutut ID pagi. Kemudian ketika menjelang malam setelah beraktivitas saya mengikuti renungan Plutut ID malam. Ketika hari Minggu saya datang ibadah konser di GSKI Muara Gading sore mengikuti Sunday Service 3 di Plutut ID untuk setiap minggunya. Yang saya tanyakan mengapa untuk tanggal 29 Mei 2024 renungan Plutut ID ditiadakan, tidak seperti biasanya. Yang kedua, bolehkah seorang jemaat mengikuti ibadah perjamuan kudus selama 2 kali ibadah? Maksudnya sudah mengikuti ibadah online, tetapi tetap juga mengikuti ibadah datang secara onsite. Tidak apa-apa. Lalu yang tanggal 29 Mei nanti ditanyakan kenapa? Maaf, error ada admin di sini. Minta maaf error sehingga tidak bisa di loading gitu ya. Lalu mengenai ibadah doa jadi tidak ada untuk 29 Mei, lalu untuk perjamuan kudus kalau tidak masalah. Ya, oke. Cukup ya. 1084 sudah selesai. Kita akan lanjutkan nanti di 1085. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom saudara, senang kembali mengikuti Abang. Kita masuk episode 1083. Oke, mari Pak Andris kita mulai. Baik, dari wanita usia 31 tahun belum nikah dari Jawa Timur, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Erastus dan tim. Saya dalam beberapa tahun ini beberapa kali dekat dengan pria yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Dengan kisah yang dominan bikin menyesakan hati. Di sisi lain, saya bersyukur tidak sampai ke jenjang komitmen pacaran. Mungkin kalau sudah berstatus, maka bekasnya akan lebih dalam. Saya sendiri memiliki kriteria pria yang saya inginkan untuk jadi pendamping hidup saya. Salah satunya adalah cinta dan takut akan Tuhan. Saya secara pribadi berusaha memperbaiki terus-menerus kepribadian saya agar jadi pribadi yang utuh dan saya bisa seimbang dengan kriteria pria yang saya dan orang tua inginkan. Sebentar, untuk menemukan pria dengan kriteria ini tidak mudah. Satu, perlu waktu. Pembuktian bahwa dia pria yang seperti kau idamkan, ya, yang takut Tuhan gitu ya, dewasa rohani lah gitu. Itu terbukti lewat beberapa tahun, tidak bisa beberapa bulan. Katanya besok kamu Harus suruh ambil beberapa bulan. pasal jam Apaan? 8. Jam 6 Jam 6. udah janjian sama orangnya. Gila lu. Si Om Yada. Om Yadain sudah oke. Oke. Udah oke, Bu. Jam 6 Om. Ini aku nggak percaya ini recetnya nih. Dia bikin berapa? Jam 6 Om. 100. Berarti 100 ini. 3.000, 3 juta. 300.000 lah, Po. Masa 3 miliar. 3.000 ya. 3.000 lah. Yang 2,5 mah nggak pakai telur. Bohau kan mau pakai telurnya. Ini nggak tahu juga nih pesannya udah kirim belum. Jangan ntar. Waduh, masih pending. Jangan. Oke, tuh Po. Udah berarti udah dibaca sama dia. Om, lusa jam 6 pagi. 1:30 lu yang WA dia. Oke nya jam 8. Siang.
Harus minta petunjuk Roh Kudus. Bagaimanapun pasti ada clue yang menunjukkan dia dewasa atau tidak. Pasti ada ciri-cirinya. Oke. Saya sudah pernah doakan mengenai kriteria yang saya inginkan. Sempat saya sekitar 2 tahun tidak dekat dengan pria manapun. Tiba-tiba saya kembali dekat dengan pria. Ada yang kenalan sendiri, ada yang dikenalkan teman. Di antara pria-pria tersebut, ada yang sesuai kriteria saya. Salah satunya seperti cinta dan takut Tuhan. Namun, mereka malah tiba-tiba tidak menghiraukan saya. Padahal sebelumnya terlihat antusiasnya. Jujur, di awal saya bertemu dengan pria pertama setelah vakum selama 2 tahun itu. Saya percaya kalau ini cara Tuhan mau pertemukan dengan jodoh saya. Karena teman saya tiba-tiba kenalkan pria yang terlihat takut Tuhan. Namun ternyata dia malah ujung-ujungnya tidak mau serius. Ya, jadi saya khawatir ketika Anda mulai merasa terdesak mencari teman hidup. Ini pada umumnya begitu ya. Lalu Anda tidak selektif lagi. Lebih baik kamu berpikir tidak menikah tidak apa-apa. Jadi tidak ada tuntutan. Ibarat orang main olahraga, bertanding itu bertanding tanpa beban. Oke, terus Pertanyaan saya, Pak. Apakah saya harus menurunkan standar saya? ya kalau mau punya neraka di bumi turunkan standarmu ya. Tapi kalau kamu tidak ingin punya neraka di bumi tetap dengan standar yang sama. Misalnya tidak dengan pria yang cinta Tuhan, namun sama-sama Kristen dengan berharap bisa mempengaruhi dia untuk sungguh-sungguh ke Tuhan. Apa tidak apa-apa? Sama-sama Kristen kalau mental moralnya rendah bisa lebih buruk dari orang beragama lain. Karena mengingat ada ayat yang mengatakan bahwa pasangan suami istri bisa saling menyucikan. Nanti dulu konteksnya bukan begitu. Kalau sudah menjadi pasangan, ya sudah. Kalau kau punya pasangan tidak seiman maksudnya gitu. Nah sekarang kau belum menikah ya. Jangan membawa dirimu pada pencobaan. Saya berkenalan dengan pria dan cenderung dekat dari dating apps ketimbang kenalan secara langsung maupun dikenalkan teman. Mereka yang kenalan secara online pun ada kopi daratnya, jadi sudah tahu fisiknya. Saya kira orang yang mencari jodoh lewat apps kurang beriman kepada Tuhan. Kecuali memang Tuhan suruh kamu lihat apps. Kalau kita sendiri yang mengupayakan, kita melangkah di luar kehendak Tuhan. Oke, teruskan. Saya tahu resiko-risiko kenalan dengan dating apps bagaimana, tapi kok peluangnya lebih banyak. Tapi saya ingin bisa punya pasangan hidup yang kenalan langsung. Kalau mau peluangnya lebih banyak, ya bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang lalu membuka diri. Banyak, tapi tidak cara demikian. Dari tulisanmu kamu sudah ngebet, dan itu bahaya sekali. Kamu harus berprinsip tidak menikah tidak apa-apa. Padahal saya sudah terjun di komunitas dan pas saya kuliah ikut organisasi. Secara kerohanian dan kepribadian, sedang saya upgrade terus-menerus. Ya, ikuti terus doa pagi bersama saya, mendengar Truk.id, maka kamu punya standar tidak akan kau turunkan, bahkan kamu naikkan. Apakah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pasangan dari Tuhan, Pak? Terima kasih atas perhatiannya. Yang kamu lakukan pertama tidak mikir bahwa kamu pasti menikah. Yang kedua, kamu bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan, karena Bapamu tahu kamu membutuhkannya. 1. Maksudnya Matius pasal 6 ayat 32, 33. Oke. Cari dulu kerajaan Allah dan jangan terikat dengan satu kebutuhan yang tidak mutlak. Tuhanlah satu-satunya kebutuhan yang mutlak. Ikuti nasihat saya ini. Menikah tidak membuat kamu pasti bahagia. Tidak. Menikah tidak pasti selalu membuat kamu bahagia. Ingat itu. Hanya Tuhan yang membuat pasti kamu bahagia. Selanjutnya dari pria usia 44 tahun sudah menikah di Yogyakarta, Jemaat Karismatik Gereja Karismatik. Halo, saya sering mendengarkan khotbah YouTube Bapak Pendeta Erastus setiap saat dan doa pagi. Mohon maaf karena saya berdomisili di Jogja, jadi kami mengikuti secara online. Kami memiliki anak ketiga yang sejak lahir pada usia 1,5 bulan menunjukkan gejala kejang, otot lemah, napas tersengal-sengal, dan telah dirawat di rumah sakit sejak 20 Maret 2024. Hingga saat ini, tim dokter di sini dari bidang neurologi, gastroenterologi, respirasi, ahli mata, ahli genetika, ahli gizi telah bergabung dan mengamati anak saya. Namun belum menemukan penyebab pasti dan mengapa anak saya masih memiliki kelemahan otot atau hipotonia. Serta pertumbuhan lingkar tubuhnya tidak sesuai dengan umurnya yang sekarang berusia 4 bulan. Mohon doanya untuk kesembuhan 100% agar anak saya bisa lepas dari obat-obatan, oksigen, dan ototnya aktif pulih seperti anak normal pada umumnya. Ada note, hasil check up anak ketiga ini Sudah cek macam-macam lah ya. Namun saat ini pihak dokter sudah agak pesimis dan kesulitan dalam menangani anak saya mencari penyebab utamanya. Mohon doanya, kami suami istri sudah berpuasa dan hampir 40 hari di akhir Mei nanti. Kami memiliki total anak 3, namun yang pertama meninggal di usia 7 bulan dan dirawat di rumah sakit 4 bulan. Dia diduga kelainan genetik karena pertumbuhan otak yang kurang sempurna. Namun anak ketiga, hasil MRI-nya normal, dan tetap dokter menyamakannya dengan anak pertama bahwa ini kelainan genetik. Anak kedua normal dan sehat sampai saat ini. Pertanyaan saya, apakah kesengsaraan yang sama bisa datang 2 kali? Mengapa saya mengalami ini? Padahal tadinya kami divonis dokter tidak bisa punya anak. Lalu akhirnya diberi anak pertama namun meninggal, dan usaha lagi diberi anak kedua dan anak ketiga namun begini. Oke. Ini perlu pelayanan khusus. Nggak bisa Jadi dijawab bisa ini. menasihatinya ya cari Tuhan dan lain-lainnya. Ini ada pelayanan khusus. Nanti harus kita treat khusus. Ini masalah berat. Ya. Nanti kita treat khusus ya. Oke, saya kira itu saja. Tapi saran saya jangan curigai Tuhan di situasi-situasi seperti ini. Yang pertama, jangan curigai Tuhan. Yang kedua, rela tidak punya apa-apa kecuali Tuhan. Dalam pergumulan saya dalam doa pernah seperti dialog dengan Tuhan. Seandainya kamu tidak punya anak-anak ini, tidak punya istri gimana? Saya ingat Abraham, saya bilang apapun yang kau lakukan Tuhan, aku terima. Di situ sebenarnya jawaban dari doa saya dan lagu-lagu saya. Engkau cukup bagiku, engkau lebih dari nafas dan darah. Lalu
saya kira orang istimewa yang Tuhan mau jadikan kekasih. Jadi keadaan ini bagi Tuhan bukan masalah sulit, seperti jentikan jari semua. Tapi Tuhan mau menjadikan Anda kekasih Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Tetap doa, puasa seperti yang Anda lakukan, tapi jangan transaksional. Kalau untuk anak supaya sehat Anda doa puasa, tapi untuk kesucian Anda tidak melakukannya. Berarti kesucian hidup tidak lebih berharga dari anak Anda, dan itu salah. Oke, jelas. Kami lakukan doa puasa ini bukan karena punya masalah, karena kami mau hidup suci, menyenangkan Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan. Apa yang saya katakan ini biar kiranya berkembang di pikiran. Saya tidak mau mengatakan apa adanya lalu salah vulgar, tapi kamu mengerti maksud saya. Jangan memperalakan siapapun kecuali Tuhan. Tenanglah menghadapi segala situasi yang Tuhan tetap beserta kita. Anakmu yang pertama meninggal sudah bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kamu sesali, tapi dari pernyataanmu kamu menyesali. Kamu meratapi itu musibah, ya, dan itu salah. Paham? Ya. Jangan mencurigai Tuhan. Tak akan kuragukan pribadimu, Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu, Tuhanku Yesus, gitu ya. Jangan ragukan Tuhan. Oke, ya teruskan dengan part berikutnya. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, single mother di Jawa Barat. Shalom Om Erastus dan semua tim Abang. Om, saya mewakili adik ipar untuk bertanya dan mohon arahan Om Erastus. Om, adik saya tinggal di Jawa Timur. Dia punya kios dan setiap sore hingga malam jualan jamu di daerah pedesaan di pinggiran. Om, saya dengar dari adik saya kalau suaminya mengalami kesulitan dalam melihat di bagian mata kanannya. Matanya terasa berpasir, perih, sakit, dan berair. Sudah ke dokter mata dan di Malang ya tidak ada hasil yang pasti. Di Surabaya juga. Oh, Malang dan Surabaya. Terus, singkat cerita, adik ipar saya menemui seseorang pimpinan pondok pesantren yang katanya orang pintar. Menurutnya adik ipar saya diguna-guna atau kena santet. Tapi yang bikin memalukan, dia bilang ke adik ipar, kenapa kamu mencari saya? Kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhanmu? Ya, ini pemimpin agama Islam tentu dia Kristen dia. Saya bilang ke adik kandung saya, cara itu melecehkan Tuhan dan itu memalukan sekali. Kenapa tidak minta didoakan pastor atau pendeta? Dia bilang ingin sembuh sih. Menurut penglihatan Om Erastus, adakah sesuatu dengan adik ipar saya ini? Apa dia benar disantet? Kalau pelayanan di Surabaya, tolong Om Erastus bisa mendoakan atau kalau perlu doa pelepasan. Terima kasih banyak Om Erastus untuk semua pelayanannya dan juga tim Abang. Terima kasih. Dari langkahnya pergi, tidak ke gereja, tidak menjumpai pastor atau pendeta, menunjukkan miskinnya iman saudaramu yang sakit mata ini. Jadi kalau sampai dia kena santet itu malu. Tapi saya tidak mengatakan dia pasti santet. Tapi dengan kualitas hidup seperti ini ya kena santet sangat mungkin. Nah, menurut teropongan saya bagaimana? Tentu saya tidak tahu, karena saya bukan Tuhan. Tapi saya bisa memberikan kesimpulan kalau dia bisa datang kepada sumber yang bukan pendeta atau pastor, ini bisa dinilai bahwa dia tidak punya iman yang benar. Dia bisa kena santet. Tapi kalau orang melekat dengan Tuhan dan mempercayai Tuhannya dengan benar, tidak mungkin dia kena santet. Nah, tidak. Ini kalau pendeta yang baik ya, pendeta yang benar dari pengalaman hidup saya. Tidak mudah loh berkata begini, kamu kena guna-guna, tidak mudah. Ya. Tapi ada pendeta yang dengan mudah berkata, kamu kena guna-guna. Hanya supaya dia bisa mendoakan doa pelepasan. Padahal tidak semua penyakit itu harus selesai dengan doa pelepasan. Kalau memang penyakit fisik karena salahnya, dan Tuhan mengendakinya ke dokter, harus dokter yang menyelesaikan. Ya, pendeta yang baik tidak mudah berkata, kamu kena guna-guna. Kalau memang benar-benar kena guna-guna. Ya, tidak mudah walaupun dia kena guna-guna. Saya kalau mendoakan orang, baru saya tahu kamu kena guna-guna. Kamu ada kuasa gelap. Sebelum doa saya sulit berkata. Ya. Nah, yang harus dilakukan adalah dia cari pendeta yang memiliki karunia pelepasan. Kalau didoakan dalam nama Yesus, setan keluar. Ya. Oke? Atau manifestasi. Jika tidak, mesti ke dokter. Kalau dokter Malang dan Surabaya belum menemukan penyakitnya, jangan sudah pikir itu bukan penyakit mata secara fisik ya. 1-2 dokter bisa gagal, berapa dokter bisa gagal. Seperti saya punya saudara keluarga dekat, dia kena satu virus. Di sini beberapa dokter tidak menemukan, obatnya mahal. Lalu datang ke satu dokter di luar negeri sih. Itu dokter cuma periksa nggak lama dikasih obat harga $20. Sembuh. Maaf, harganya sekitar 200 ribu, 250 ribu. Sembuh. Nah ini kan jadi agak susah nih. Tapi hendaknya kita jangan kehilangan kepercayaan kepada dokter-dokter di Indonesia. Dokter di luar negeri juga belum tentu baik. Ada juga teman saya pergi ke luar negeri, malpraktek juga di sana. Katanya sekolah rumah sakitnya bagus. Kembali Tuhan. Semua kembali harus Tuhan saja. Ya. Jadi jawaban saya tadi harus dibawa ke pendeta dan ke dokter yang lain. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 27 tahun, menikah tapi belum memiliki anak dari DKI Jakarta dengan Salah satu GKI. Oke, salam. Shalom Pak Pendeta Erastus beserta tim Abang. Ya. Sebelum menikah, saya dan suami seringkali jatuh dalam dosa Pak. Kami terlalu rusak sampai kami menganggap berhubungan suami istri itu sebagai hal yang normal bagi orang pacaran. Tapi semenjak menikah, kami jadi jarang berhubungan. Suami saya bilang dia tidak bergairah karena stres beban pekerjaan. Tapi dia beberapa kali jatuh dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan. Saya menganggap mungkin karena dia bosan dan mungkin itu hukuman bagi saya karena dosa-dosa perzinahan kami sebelum menikah. Saya seringkali menyampaikan kepada pasangan yang sedang pacaran ya. Kamu lihat ibu-ibu waktu makan tidak bersemangat seperti suami dan anak-anaknya waktu makan di meja. Kenapa? Dia yang masak, dia nyicipin terus. Begitu di meja sudah gak enak lagi. Wanita ini pasti gak bulan madu karena sudah bulan madu waktu pacaran. Bodoh ini. Tapi ya gak apa-apa udah terlanjur. Dan pria yang mau melakukan hubungan seks terus menerus ini pria yang tidak takut Tuhan. Jadi kalau dia kemudian tidak
yang saya katakan ini, jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Benar, jangan. Saya tidak bermaksud sombongnya. 8 tahun saya menikah, pacaran 8 tahun, tidak melakukan hal sama sekali. Jadi bisa kok dikuat dikendalikan. Ya. Oke, terus. Kami saling mencintai. Suami saya selalu berusaha membuat saya bahagia. Kemesraan kami tetap ada setiap hari, tapi keintiman dan gairah kami hilang, Pak. Terutama dari sisi suami saya. Karena suamimu pasti memiliki gairah kepada objek lain, kalau tidak kepada perempuan lain, ya gambar porno di laptopnya. Terus, Belakangan ini kami berhubungan 1 bulan sekali, hanya di masa subur saya. Walaupun tidak ada gairah, suami saya paksakan karena kami ingin memiliki anak. padahal umurnya masih 27 tahun paling lain. Terus, tapi entah kenapa setiap kali setelah saya melakukan hubungan suami istri, saya merasa berdosa, Pak. Bahkan saya merasa berat untuk melakukan 2 pagi. Rasanya seperti ada beban di hati saya, merasa bersalah dan merasa jauh dari Tuhan. Ya kan dosa masa lalu saya kira ya. Nggak apa-apa kamu minta ampun, sudah melupakan. Jangan kamu ingat-ingat. Tuhan saja lupa kok kamu mengingatnya, apa kamu mengingatnya. Terus, Saya sering bertobat dari dosa kesalahan saya di masa lalu, terutama dosa perzinahan. Tapi rasa bersalah itu masih ada, Pak. kamu tidak percaya Tuhan kalau kamu masih merasa punya dosa masa lalu. Dosa masa lalu telah selesai di kayu salib. Kamu percaya tidak bahwa salib Yesus memikul dan menyelesaikan dosamu? Kamu jangan tidak menghormati Tuhan dengan sikap tidak percaya kuasa salib itu. Terus, Saya merasa tidak layak untuk sujud menyembah di kaki Tuhan setiap kali sudah berhubungan dengan suami walaupun kami sah suami istri. nah ini akhirnya kamu jadi rusak begini. Tidak boleh begitu. Kamu percaya apa yang saya katakan bahwa dosamu sudah diselesaikan. Sekarang kamu hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan berurusan dengan kamu. Kamu hari ini bukan kamu 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu. Apalagi 10 tahun yang lalu. Terus mohon pencerahannya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Kamu lakukan, kamu melupakan dosa-dosa masa lalumu. Kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa pagi mendengar khotbah saya, karena suamimu masih dalam kondisi kritis. Kemungkinan jatuh dalam dosa masih besar. Dan jangan sekali-kali kamu buat kecewa dia. Kamu baik-baik saja, diam dan banyak bicara. Kalau kamu melukai dia, itu akan menjadi semacam pembenaran dia berbuat dosa. Oke? Bersama saya, nak. Kamu jemaat yang saya layani, saya Bapak Rohanimu, bersama-sama kita ke langit baru, bumi baru. Dan selama di dunia, kita membangun kesucian setinggi-tingginya. Oke? Selanjutnya dari wanita usia 24 tahun, single dari Jayapura, Jemaat Gereja Protestan. Shalom Pak Eras dan tim Abang. Saya sering mendengar Abang karena papa saya biasa memutarnya, jadi saya mencari tahu. Pertama-tama saya ingin bercerita sedikit. Di tahun 2022, kami sangat terguncang dengan ekonomi karena saat itu orang tua, yaitu ibu saya yang terlilit banyak utang dan kooperasi. Hampir setiap hari kami didatangi debt collector di rumah, sampai suatu titik di mana saya dan kakak takut untuk keluar rumah. Tapi saya tidak henti-hentinya bergumul sama Tuhan agar bisa keluar dari permasalahan kami. Lalu kami mulai sepakat untuk menjual rumah kami demi membayar segala hutang-hutang yang ada. Di tahun tersebut sampai 2023, kami sudah melunasi segala hutang-hutang kami dan puji Tuhan, kami juga membeli rumah lain untuk kami tinggali. Di situ saya sangat bersyukur karena Tuhan akhirnya menjawab segala pergumulan keluarga saya. Hari-hari pun berlalu, akan tetapi di awal tahun 2024 ini, kembali lagi orang tua saya memiliki banyak pinjaman di koperasi maupun di orang-orang yang membuat saya dan saudara saya sangat-sangat terpukul dan marah sama orang tua saya. Di pikiran kami, mengapa melakukan hal yang sudah tahu akan merusak keluarga kami lagi? Jujur Pak, terkadang saya kesal sama orang tua saya. Terkadang saya juga sedih karena tidak mampu membantu melunasi semua hutang-hutang mereka. Saya sangat capek dan tidak tahu mencari jalan keluar bagaimana lagi. Seperti biasa, saya tetap bergumul sambil berusaha bantu, tetapi rasanya sangat-sangat berat. Saya menangis hampir setiap malam sambil berdoa agar Tuhan menjawab doa saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya harus menghadapi kejadian 2 tahun lalu ini yang terulang? Saya sangat stres dan bingung juga, tidak mengerti kenapa sampai orang tua melakukan hal tersebut lagi. Mohon arahan dan dukungan doanya Pak, agar saya dan keluarga saya dapat menemukan jalan keluar. Terima kasih Pak Eras. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Yang pertama, jangan sekali-kali mengucapkan kata kasar terhadap papa kamu, mama kamu. Memang dia salah, tapi jangan bersikap kasar. Kalau kamu bisa diam, kamu bisa ngomong, bisa merawat orang tua dalam kondisi kecewa seperti ini, kamu luar biasa. Lalu, usahakan untuk mengangsur. Ya, rame-rame dengan keluarga yang lain, gabung untuk mengangsur. Ya, cari bank, ya, lembaga keuangan untuk menyelesaikan, lalu kamu mengangsur. Dan kondisi yang paling parah, jual rumah. Atau jual barang. Jangan merasa kamu akan miskin selamanya, tidak pernah punya rumah atau barang itu. Terlalu mudah Tuhan menggantikan yang lebih besar, bahkan lebih baik. Selesaikan hutang orang tua. Tetapi jangan buru-buru atau jangan cepat-cepat. Kalau itu tidak berguna, kamu tarik-tarik. Biar orang tuamu juga merasakan betapa pedihnya akibat kecerobohan. Tapi ingat jangan orang tua. Ya, oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 65 tahun, janda dari Jawa Timur, Jemaat salah satu gereja karismatik tapi ikut GSP online. Ya. Shalom Pak Eras dan tim, dalam doa pagi, Pak Eras membicarakan akan mengajak kami kontingen doa pagi untuk ikut terbeban dalam hal dana untuk mencetak manusia-manusia Allah. Mereka pemuda-pemudi kita dari masa merebut pemuda-pemudi kita dari masa depan yang buruk. Pak Eras bilang sedang merumuskan bagaimana supaya kami bisa ikut ambil bagian. Saya menunggu Pak. Saya kira banyak dari antara kami yang menanti kelanjutan rencana ini. Pak Eras tidak lupakan ya. Maaf Pak Eras, saya berhari-hari menantikan kelanjutan perkara ini. Kalau bisa segera diwujudkan Pak. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Bicara mengenai uang itu sangat sensitif dan sering saya sangat ragu-ragu. Tapi kami sedang merancang nanti ada seorang sejumlah 200 orang untuk per orang bisa menyumbang sekian dalam setahun, 100 orang atau 500 orang dalam waktu 1 tahun. Karena pembiayaan pelayanan ini itu tiap bulan bisa mencapai 5-6 miliar. Jadi kami butuh uang besar. Ya, dan kami kelola secara profesional karena yang kebetulan terjun di sini orang-orang yang mengerti ISO. Kalau bisa melalui foundation ini kami mendapat ISO supaya dapat CSR ya. Jadi ini benar-benar dikelola secara profesional. Ibu ini luar biasa. Biasanya orang tidak mau nanya-nanya begini tapi malah nanya. Terima kasih kepada Ibu Trisiawati Gondo dari Surabaya ya. Di hari tua ibu bisa investasi untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kami akan segera umumkannya lewat doa pagi juga lewat
Eras, sebelumnya saya ingin bercerita. Saya pengikut sejati Suara Kebenaran. Saya diperkenalkan dengan Pak Eras sejak saya SMA. Umur saya sekitar 15 tahun. Dulu saya diajak kakak saya untuk mendengarkan Pak Eras di Penit, Pak. Namun waktu itu saya masih sangat remaja, jadi saya tidak mengerti. Kemudian setelah saya dewasa di 2017, saya bergabung dengan Rehoboth. Saya ikut RYC ya. RYC saat itu ikut Rehoboth Youth Community. Saat itu ikut youth campnya dan rajin datang komsel. Kalau dihitung saya sudah ikut 3 komsel saat ini. 2 masih aktif, 1 sudah tidak aktif. Saya sering mendengarkan wanita surgawi. Tidak ada yang terlewat sekalipun dan saya rajin datang ke Mall Arta Gading. Setelah saya dewasa, saya dari Depok biasanya saya datang ke Mall Arta Gading sendiri naik motor. Wah, hebat nih. Parkir di stasiun lalu naik kereta dan saya naik ojek online ke Mall Arta Gading. Saya mencontoh kakak saya yang dulu naik motor sendiri dari Depok ke Mall Arta Gading. Kakak saya dulu mahasiswa S2, salah satu STT. Bapak pasti kenal. Saya mau mengeluh, Pak Eras. Saya mengikuti hampir semua ajaran Bapak. Saya terapkan dengan betul di pekerjaan saya. Namun Pak, sungguh tidak mudah untuk menjalani jalan kebenaran ini di tengah dunia yang benar-benar jauh dari manusia idealnya Tuhan. Saya di kantor hanya bekerja saja, Pak. Saya kerja dengan sungguh-sungguh, rajin dan giat. Bahkan saya termasuk I love money person. Saya begitu antusias dengan pekerjaan saya karena saya memahami betul saya melayani Tuhan dalam pekerjaan saya tersebut. Saya menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan saya, orang-orang yang sikut menyikut saya. Saya ke dalam kesalahan karena saya tergolong orang yang baru bekerja. Saya baru bekerja 3 tahun dan di sini pertama kalinya saya bekerja. Saya bingung, Pak Eras, saya tidak punya teman yang sefrekuensi. Saya merasa ketika saya menceritakan kesulitan saya dalam bekerja, justru itu menjadi bumerang buat saya. Kesulitan yang saya ceritakan menjadi masalah yang sangat besar di dalam pekerjaan saya, dan bahkan kalau tidak ada perubahan, saya bisa diberhentikan dari pekerjaan saya. Saya ikut ajaran Bapak. Semua pemberian Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kalau Tuhan mau tambahkan, tambahkan. Semua suka-suka Tuhan. Walaupun saya keluar, masih banyak tempat yang bisa menerima saya dengan kualitas bekerja saya. Saya tidak ragu dengan itu. Namun Pak, ini dari yang ingin saya ceritakan adalah ketika mengalami hal tersebut, saya begitu tahu. Menangis yang dalam bukan karena masalah atau pekerjaan itu. Tapi saya menangis minta pulang saja ke rumah Bapak. Saya berdoa, Tuhan, pulangkanlah saja saya ke rumahmu. Untuk apa saya hidup di dunia ini harus menghadapi yang begitu-begitu terus. Orang yang iri tidak senang dan menusuk-nusuk saya. Begini, yang pertama, memiliki teman sefrekuensi bukan wajib. Ini yang pertama buat kamu lemah di tempat pekerjaan. Kamu tidak punya teman yang sefrekuensi. Tidak apa-apa. Yang kedua, di tempat di mana kamu bekerja, dimanapun, jangan berharap tidak ada orang yang tidak iri. Pasti ada orang yang iri, tidak senang dan mau menusuk-nusuk. Itu harus dijadikan sebagai nutrisi jiwa. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Karena bisa mendewasakan kamu. Lalu kamu menangis karena mau pulang. Pulang itu gampang. Tapi kamu sudah buat apa untuk Tuhan? Kalau kamu mau pulang hanya karena menghadapi yang begitu-begitu terus, kamu tidak dewasa. Kamu kolokan. Kamu manja. Kamu tidak teguh. Kamu belum melayani Tuhan, Pak. Ini bukan salib. Salib itu penderitaan yang kita pikul. Karena demi kebahagiaan orang lain. Ini masih proses pendewasaan. Masih penyangkalan diri. Jangan pulang dulu. Ya, kau belum berbuat apa-apa untuk Tuhan atau belum berbuat banyak. Oke. Saya berpikir, saya sudah selesai kok. Saya tidak berharap apa-apa, tidak ingin menjabat apa-apa, penghasilan yang bagaimana. Saya benar-benar melakukan semuanya untuk Tuhan, Pak. Oh ya, tapi belum selesai. Apa kamu yakin sudah selesai? Belum. Menurut saya belum. Bersyukur masih banyak pekerjaan besar yang Tuhan akan percayakan kepadamu, nak. Saya menangis begitu dalam ingin pulang ke rumah Bapak. Bagus sih. Kalau kamu sampai rindu pulang, ya. Bagus ini. Kualitas rohani yang baik. Terus, Saya tidak ingin bunuh diri juga, Pak. Tapi saya cuma mau tinggal bersama Bapak. bagus satu aspek kamu luar biasa. Jadi saya nasihati ini untuk orang Kristen yang sudah dewasa. Kalau untuk orang lain mungkin saya tidak bicara ini. Kamu sangat sudah dewasa, ya. Terus, Saya ingat ayat ini, Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika saya harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia, itu karena kamu. Yang ingin saya tanyakan, Pak, jika kira-kira saya masih lama pulang ke rumah Bapak, bagaimana saya mengatasi keinginan saya mau pulang ke rumah Bapak ketika saya menghadapi masalah karena jalan kebenaran yang berbeda dengan banyak orang yang begitu frustasi melihat hal-hal yang ada di sekitar saya. Terima kasih, Pak. begini sayang. Saya juga gak takut mati. Tapi saya berusaha untuk panjang umur dengan pola hidup, pola makan yang baik. Karena kita bisa memberi buah lebih banyak. Seperti Paulus berkata, kalau boleh aku pulang, tapi kalau aku harus hidup, memberi buah. Kamu sih berprinsip begitu. Coba berpikir bagaimana kamu bisa lebih maksimal untuk Tuhan. Ya, betul ya? Saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Sampai jumpa di 1084. Amin.
mempermasalahkan apapun, tapi mungkin belum dapat dan belum tepat benar. Biasanya kemudian Tuhan juga mengizinkan kita diuji dengan keadaan-keadaan tertentu. Dan yang penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap keadaan-keadaan tersebut. Hal ini mengarahkan kita kepada kehidupan yang disebut teosentris. Kalau dulu kita minta pengampunan, kita puas dan yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni. Hati kita sudah dibersihkan dari dosa. Hal ini benar adanya. Tapi setelah kita beranjak dewasa, pernahkah kita mempersoalkan bagaimana perasaan Allah terhadap keadaan kita hari ini? Kalau kita bisa diangkat sebagai anak Allah Bapa, itu luar biasa. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi berkenan menjadikan kita anak. Sebagai anak, perbuatan kita pasti membangkitkan reaksi Bapa. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, hendaknya kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Di sini kita melihat bedanya agama dengan kekristenan. Mudah seseorang menyadari suatu kesalahan. Kalau kesalahan itu terukur oleh hukum, seperti bangsa Israel memiliki hukum Taurat dan terukur. Misalnya, membunuh adalah menghabisi nyawa orang. Berzina ditandai dengan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan yang bukan pasangannya. Tapi sangat sulit disadari kalau dosa tersebut menyangkut sikap hati, sikap batin, dan cara berpikir. Kalau seseorang belum dewasa, mereka masih agosentris. Tapi kalau orang sudah mendekati dewasa, apalagi sudah mendekati hari kematian, ya sudah harus teosentris 100%. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa kita lakukan? Tuhan Yesus melakukannya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus juga melakukannya sebagaimana Tuhan Yesus telah lakukan. Semua kita belum ada yang sempurna, tapi berjuang ke arah itu. Jadi, kalau Tuhan berkenan memeriksa umat kita, kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tetapi karena irama hidup kita sudah salah selama puluhan tahun, maka hari ini masih saja ada resepnya. Tapi hari demi hari, lambat laun kita bisa menemukan kehidupan selalu ada di hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Allah. Tidak mudah memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaan. Tetapi kalau kita biasa dan serius memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaan, kita bisa. Hal ini harus dimulai dengan membiasakan diri, memeriksa diri di hadapan Tuhan sejak dini. Kalau orang sudah terlanjur berumur, bertahun-tahun tidak biasa memeriksa diri, maka ada wilayah-wilayah gelap dalam dirinya yang tidak dapat disadari. Sampai tahap dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, pada akhirnya dia diritiki dirinya sendiri. Dia bicara soal kerendahan hati, tapi sombong. Dia bisa menegur orang lain, bisa mengingatkan orang lain, padahal yang diucapkan itu perbuatannya sendiri. Sampai dia tidak sadar bahwa itu adalah kelakuannya. Tidak mudah memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaan. Tetapi kalau biasa dan serius memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaan kita, kita bisa. Selamat berjuang, saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir bersama saya, Yohana Ibrahim, dalam renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kali ini dengan tema hal-hal sederhana. Entah kita sadar atau tidak, bisa menerima atau tidak, sebenarnya kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua keputusan keliru yang pernah kita alami. Dengan berlalunya waktu, penyesalan karena masa lalu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi masih ada yang bisa kita lakukan di sini dan sekarang, yaitu kita harus bertindak hati-hati karena kita masih memiliki masa depan. Maka, pertimbangkan baik-baik bahwa keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi kehidupan di mana masa depan kita, bahkan kekekalan. Untuk itu, setiap hal yang kita lakukan harus dipertanyakan atau dipersoalkan terlebih dahulu. Apakah itu menggiring kita semakin mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Tentu ini hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mau selamat. Kalau seseorang tidak memiliki niat yang bulat untuk terhindar dari api kekal, maka hal ini bukan sesuatu yang dianggap. Melalui hal-hal yang Kalau dia sederhana bilang mah, setiap hari, Tuhan wah itu membuka bawa peluang semua kepada gitu. kita untuk melakukan kehendak Dia nggak bilang apa-apa. Hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan untuk dilakukan. Bila seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa, Dia bilang mah dari udah hal-hal dibawakan sederhana dia akan dapat malam-malam. melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar. Adalah yang Tadi kemudian baru seseorang aku bisa bilang, melakukan kehendak Tuhan dalam dia hal-hal yang bawa melibatkan kan. pikiran, perasaan, tenaga, dan hal lain secara besar. Kalau tidak memulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi guna mengubah kita. Tetapi juga ada hal-hal yang besar yang menguras tenaga, perasaan, dan sebagainya dalam kehidupan ini yang terpaksa harus diizinkan Tuhan untuk mengubah kita. Tanpa hal yang besar tersebut sulit seseorang berubah. Hal-hal sederhana terjadi tanpa menguras tenaga, perasaan, dan lain sebagainya. Tetapi bisa berdaya guna mengubah seseorang kalau orang itu dengan sendirinya mau
hal-hal kecil atau sederhana. Surga atau neraka seseorang dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal seseorang merupakan akumulasi atau penumpukan atau pengumpulan dari semua tindakan hidup seseorang. Dalam hal ini, mengapa Tuhan Yesus berkata, "Tentukan ayat surga." Matius 6 ayat 19-20. Di sini, seseorang tidak bisa ke surga mendadak atau neraka mendadak. Perasaan ke surga adalah perjalanan panjang sepanjang hidup seseorang di bumi ini. Dengan demikian, tidak ada waktu di mana seseorang berhenti berjalan menuju kerajaannya. Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius. Firman Tuhan menasihati kita agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup atau berkebiasaan. Efesus 5 ayat yang ke-15. Kata hidup dalam teks aslinya adalah peripatio, yang bisa berarti hidup dalam arti keseluruhan. Hidup bukan hanya menyangkut hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil dan sederhana. Ini menyangkut cara hidup atau kebiasaan kita setiap hari. Biasa meremehkan hal-hal sederhana, membangun kebodohan sehingga seseorang tidak mungkin bisa menjadi bijaksana. Kata memperhatikan dalam bahasa aslinya dari kata akribo. Selain berarti exactly, dengan tepat atau cermat, tetapi juga berarti dengan hati-hati, dengan rajin, perfect atau sempurna. Sejatinya keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib kekal, kita dimulai dari keputusan kecil yang kelihatannya tidak berisiko besar. Jangan sampai kita ceroboh, sehingga menimbulkan penyesalan yang tidak akan bisa diperbaiki di akhir hidup kita. Maka setialah dalam perkara kecil, teliti hidup kita dari detik ke detik. Kesalahan banyak orang adalah mereka pikir bahwa hal-hal sederhana yang dianggap kecil tidak memiliki arti dalam kehidupannya. Demikian renungan malam untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ramai amat itu. Wih. Ada kayaknya tuh 15 orang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak juga orang. Mana bajunya hitam semua lagi. Ayo naik, yang terakhir nih. Dan Chrysler sih ya. Naik, cepet naik. Orang naik aja sampai dipaksa-paksa loh. Oke, mau naik kelas aja. Wah, udah apa teleponnya aja ya? Mau keluar dulu. Telepon meja main-main ya. Ya. Ingat loh, orang mau ke gereja besok. Iya. Iya tadi. Tadi kan cepet tuh buktinya. Hilang tuh orang. Naik semua udah naik. Naik. Naik, jangan ada yang nggak naik. Jangan naik. Tinggal kelas namanya. Apa mau ke WC kah, Bu? Kenapa nggak mau ke WC, Bu? Udah berapa jam loh aku di sini. Waktu habis kamu makan apa kasih dia? Makanya bingung kan. Dia yang kasih dua kapan? Bohong dia mah bohong, Bu. Bohong dia. Bohong hau dia. Ini apa kalau mau ke WC naik aja ke atas, Bu. Wah. Naik ke atas. Oh. Ke atas itu, Bu. Deket, tinggal belok kiri nanti. Yes, let's go. Kalau ke WC dulu aja kali ya. WC dulu. Itu guys. Bener emang bener. Jangan dibiarin kalau udah stres tuh, jangan dibiarin stres terus ya. Nanti yang ada masuk ke tas. Kok tas sampai hitam gitu. Muter terus ya guys. Masuk angin terbental. Muter aja terus. Oke guys, jadi kita udah nyampe dan kayaknya sih bakal rame ya di atas ya. Seperti biasa, kalian mungkin bingung ya, kok jalannya panjang banget Bang kalau jalannya. Ya memang begitulah, perjalanan hidup memang harus panjang guys. Nggak ada ukiran yang pendek menciptakan sejarah jadi. Di ukirannya sangat panjang, aku tuh dengerin perjalanannya panjang. Percayalah.
Ada orang bisa mendapatkan 2 juta views aja dalam satu kali kedip doang kayak channelnya. Tapi ada juga yang butuh perjalanan panjang nih kayak aku guys untuk mendapatkan 2 juta views, dan mungkin mau sampai miliaran. Rasanya kayak mimpi jadinya sekarang. Rasanya kayak mimpi. Yo yo yo. Nyanyi. Tapi aku ada penasaran guys, sebelah sana katanya memang udah buka apa belum? Kita lihat. Mana siapa itu? Bawa air. Bisa kena copyright di sini. Milk kipus bocil. Dek, kamu kehilangan bapak kamu ya? Kehilangan bapaknya guys, lucu guys. Sama kayak aku ya, agak kehilangan aku. Kehilangan apa? Permen ini. Ya tadi karena permennya keburu udah lembek ya guys ya, jadi ya udahlah, nggak jadi lah. Jangan dikasih ke bocil, keracunan nih. Ngeri juga kan, sakit perut gara-gara itu. Mana? Oh, jangan. Oke, sesuai dengan janji kita bakalan coba mampir ke sebelah kiri ya guys ya. Sepi amat ya permennya. Ini kayaknya orang-orang belum gajian kali ya. Padahal aku udah transferin kemarin. Kok bisa ada yang bilang belum gajian ya? Kenapa itu bisa begitu? Beda kantor bang. Ih, keren nih guys ya di sini. Coba kita foto-foto dulu kali ini. Nggak jadi lah. Ini kalau dulu belum jadi ya guys ya, jelek sih dulu ya. Ya kan buat tiap hari dia. Kenapa tuh? Oh ya, jadi di sini banyak orang yang aku hindarin guys. Wow, gaya lu udah kayak artis saya lu bang. Nah ini bukan masalah artis nggak artis, masalahnya ini kalau dia masuk ke kamera dia nanti minta duit guys. Emang bener-bener ya. Lu nggak punya? Nggak punya dia emang. Kayak lu nggak punya, emang nggak punya gua. Nggak punya pacar, jadi udah tolong lah. Berhentilah mengolok-olok diriku ini. Males aku jadi. Oh yes, jadi karena udah nyampe di sini. Ini kok kayak lagunya kayak yang lagi di itu ya, kayaknya ini SpongeBob. Jadi waktu lagi masih belum jadi, namanya apa ya, kita sebutnya bingung gitu guys. Oh iya namanya ini guys, waktu itu namanya ngebangun pondasi. Nah itu tuh guys, di bawah situ tuh aku tuh main ke bawah-bawahnya guys, main-main aja, masih kering dulu guys, sekarang udah basah. Oke, kita lihat dulu abang-abang yang pelangi. The real pelangi ya guys. Wah, jadi bagus ya. Nah ini baru bagus nih. Bentar guys, aku taruh sini dulu lah. Oke guys, mana bagusnya spotnya kemana? Sini kali ya. Oh ini rambutnya kurang bagus ini. Apa guys? Oke, mantap. Jelek emang guys. Sini aja dah.
yang agak-agak gitu ya, yang agak-agak gitu. Lanjut guys, kita guys. Beranak lagi. Anyway terbahas. Ini ngomong-ngomong, perjalanan kita udah lumayan panjang sampai di sini gitu. Kita masih bisa jalan lagi lurus lagi guys. Oh iya, rame ya. Nah, aku udah pernah juga kesini. Mungkin kalian agak bingung ya, bang ngapain bang kesini? Waktu itu masih sepi banget ya. Jadi nggak mungkin orang-orang mau datang kesini. Nah, ini dia nih areanya guys. Ada mobil-mobil ya di sini ya. Mobilnya doang, orang yang nggak ada yang jaga. Kayak lagi di gangster ya. Main ambil aja mobil orang. Ayo, mungkin kalian agak penasaran. Ayo kita geledah ya guys ya. Tunggu guys, tutup gak sini? Oh kagak, tenang aja bos. Nggak kelihatan di atas. Gedung-gedung semua guys. Dan naiknya agak susah ya, karena gelap semua ya guys. Udah jadi ribet aku lagi naik banget. Simpang 4. Oh ini yang aku pernah lewat itu guys. Pernah lewat gak sih? Kayak pernah tapi nggak pernah ya kayaknya. Soalnya simpang 4 ini agak rawan ya guys. Wih, jemuran di mana-mana ya guys ya. Kita mau lihat-lihat restoran di sini ada apa aja di restorannya guys. Tadi kalian lihat kan, ini real life ya guys ya. Bener-bener kayak jalannya cuma beda 2 langkah doang cuy. 2 langkah ke arah yang berbeda, 2 langkah lagi ke arah yang sama gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi tonton aja dulu dah, biar nggak bingung ya dalam memastikan video ini apa sih maksudnya. Bener yang lagi gede. Santai aja dong, laler nggak seneng. Laler ini memang mau nge-vlog deh guys. Semenjak aku jadi orang ini ya, namanya apa sih disebutnya ini kita kalau lagi orang, aduh lupa guys. Oh adventure, petualang. Jadi orang petualang kita jadi kayak gini lah. Banyak kayu guys, duit semua nih. Jadi bambu ya, bambu ini jadi bisa dibikin untuk, nah ini guys, menyangga got-got di dalam sini. Ya, emang restorannya apa sih? Penasaran aja guys. Gila, dari ini semua yang buka cuma dia doang guys ya. Gila GWP nih om. Apa nih? Oh ini bener guys, sama aja ini. Aku foto dulu lah. Oke. Udah paham guys. Nah apa ada mobil-mobil. Ada motor-motor. Kan ada Harley ya, Harley bos. Nih. Dah aku foto guys, jepret ya. Ini motornya Harley guys. Itu ya katanya. Koko mana nih yang cari? Masih banyak alang-alang lagi, ya kan? Alangnya banyak guys. Bingung. Ini akses ke remaja. Mantap. LPSP. Apa tuh? Nggak tahu dah. Juga. Oke, jadi kita balik lagi ke tempat yang tadi. Tapi kayaknya lebih enak atau lebih seru gitu ya. Kita kalau misalnya lewat gedung-gedung yang kayak gini gitu. Kayaknya sih lebih seru ya. Tapi gimana cara naiknya ya? Bingung juga guys. Ya udah kalian yang tahu tolong kasih tahu ya gimana gorong-gorong ini bisa ditutup ya. Oh ini nih guys. Tunggu. Ini kan ada batunya nih. Kalau batunya ini tutup, ini ketutup guys. Jadi ingat batu ini harus ditutup dulu guys. Taruh di sini, baru ketutup dia. Oke. Panas banget tuh. Tuh got. Gara-gara dibuka aja. Jadi panas gitu. Kakiku gitu panas gitu. Oke guys, jadi karena aku udah nyampe, aku mau main-main lagi di tempat yang tadi lagi. Ingat yang tadi kita bakal lewat ruko cuy. Ruko lagi. Ruko yang tadi gelap-gelapan itu guys. Wah hadidah. Dan ini alang-alangnya benar-benar masih tinggi banget guys. Seru banget deh. Main kayak gitu-gituan doang aja seru banget. Nah ini juga ada
panjat pinang ya sebenarnya. Jadi buat yang nanya bang kenapa bang nggak panjat pinang aja bang, bisa sebenarnya bang, bisa nih lihat ya, pegangan guys, siap. Tuh panjat pinang guys, udah nyampe di lantai 2 ya, step ketiga. Jangan guys, makin tinggi makin sakit ya nanti turunnya, susah guys, main-main aja dia di situ. Dan abang-abang yang ada di sebelah situ mulai melihat kita, agak gila juga ini. Dan ini penutup gorong-gorongnya cuy. Buat yang nggak tahu ya, itu namanya adalah batu beton cuy. Kalau misalnya kalian punya mobil terus ditabrakin ke batu beton pasti penyok. Itu beneran emang khas guys. Nggak usah dicoba-coba lah ya. Nah lu salah jalan kan, lu gua udah bilangin jangan lewat sini. Bener lewat situ putar balik lagi situ lagi cuy. Apa ini mobil ini jauh-jauh amat parkirnya. Jauh kali bro. Lamborghini nih bos ya. Ada Lamborghini kali. Bener kan Lamborghini guys. Nah, rame banget ya. Kalau dari atas lihat kayak gini, kayak apa nih ya? Kayak lagi di bazar gitu. Bazar yang jarang terjadi cuy. Oh ya, jadi kita udah nyampe lagi di jembatan terpanjang yang kita bakal lewatin ya guys ya. Ini kalau misalnya ini di bawahnya kaca semua keren sih. Kita bisa lihat kehidupan ikan langsung di bawah air guys. Oke, jadi aku udah nyampe. Ini aku kayak nge-review begini kayak nggak jelas juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa, seru aja. Tapi dulu pernah ada yang komentar, muka lu sih agak nakutin orang ya kalau lagi serius. Makanya kalau lu jalan agak jauh-jauh gitu nggak usah takut ya. Oke, benar juga sih. Makanya sebenarnya sih apa ya, dibilang kita harus agak ketakutan, sebenarnya tergantung kita sendiri ya. Kalau kita ketakutan ya kita bakal dihantui gitu sama apapun. Tapi kalau misalnya kita emang jiwanya bukan penakut ya guys ya, lu dibuang kemana juga lu masih bisa cari jalan pulang sih. Gue percayalah, kuat sekali ini aku dari tadi ngeliatin kesini terus guys. Bagus sih, warnanya itu loh, maksudnya paling mencolok tuh. Memang sengaja sih diciptain begitu. Kita yang nggak ngerti mungkin apaan sih itu, karena lu nggak ngerti aja. Coba lu ngerti ya, nggak bakal mungkin lu bilang kayak apaan aja sih itu, kayak apaan aja sih. Mungkin ya, aku sudah mengetahui itu semua sejak lama bahkan. Oh yes, jadi kita udah sampai. Nah ini nih, ini restoran loh ini, restoran orang-orang itu tidur siang gitu ya. Kita jutaan dulu lah, hiburan, habis penghiburan. Nyanyi ini bos, nyanyi ya, doyan banget nyanyi. Gila itu mulutnya jalan ya. Kok ada ya cewek mulutnya sekotor itu ya. Mana lagi di videoin lagi. Mohon maaf lahir batin ya guys ya. Ini aku juga nggak mengendalikan orang-orang yang di belakang aku atau gimana ya. Nggak bisa dikendalikan guys. Betul. Rapi itu mulutnya kagak rapi gitu. Instan sekali itu mulut. Untuk dijual. Aduh sini aja dah. Ini habis ya, habis. Mana hari ini sewa om? Rame? Ya,
Hari ini agak sepi. Agak sepi ya? Gimana ya? Iya, biasa pengunjungnya ramai. Biasa ramai ya. Nih sini om. Bayangin sini. Wah, videoin. Iya, lagi bikin vlog ya. Wah. Seru. Udah ketemu mama saya belum tadi? Udah ketemu mama saya belum? Belum ya? Oh, lagi jalan-jalan dia. Oh. Iya om.